Sekarang ku tanya, apa perbedaan Bisa. antara naga sama belut sama-sama panjang? Ya betul, aku punya tanduk. Iya betul, ada tanduknya. Jangan goyang-goyang gitu dong, ngeri. Sorry. Model aku tuh kebetulan size-nya gede. Size-nya gede banget. Bukan. Oh, no wonder. Kenapa kau memilih jadi VTuber dan gak jadi streamer biasa aja? Ya aku sih nggak ngerti apa bedanya YouTuber sama streamer. Selamat datang di podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Dan kali ini aku kedatangan Naga. Halo sis, gimana kabarnya? Halo semuanya, aku Shannon Lin, aku naga air yang bersinar Shannon di sore Lin. hari. Hah? Shannon Lin? Iya, nggak ada yang tahu nama panjangku ya. I don't even care about your long name. Kampret. Kayak aku cuma taunya Shannon di Twitter, on Shannon. Ada Linnya di belakang. Dari mana tuh Linnya tuh? Ya nama panjang. Maksudnya terinspirasi dari apa gitu loh? Tidak ada terinspirasi, mama aku yang ngasih. Setuju gue. Kayak nama Shannon terinspirasi dari Enggak katanya sih, katanya aku lahir di air. Tapi dua-duanya artinya namanya air juga. Jadi Shannon air, Lin air juga. Oh, Shannon Lin, naga air, belut. Bukan dong. Gila kali. Tahu, tapi sekarang ku tanya, apa perbedaan Bisa. antara naga sama belut sama-sama panjang? Ya betul, aku punya tanduk. Iya betul, ada tanduknya. Jangan goyang-goyang gitu dong, ngeri. Sorry. Nah, jadi untuk disclaimer seperti biasa, Shannon ini teman SMK aku. Dulu kita SMK penerbangan gitu kan. Emang iya? Iya. Makanya kan aku kenal banget sama kau kan. Kayak kita dulu SMK agak akrab tahu. Kok nggak sadar ya? Bukannya Apa, rekaman ini aslinya kau bilang, awas ya kalau kamu nggak mau join. Nggak, kan janjinya aku janjiin es krim. Oh mana? Nanti kapan-kapan ku kasih es krimnya deh. Kapan? Udah kayak si Dika aja. Jadi nanti aku beliin es krim ya. Emang Dika janji gitu ke kau? Janji beliin es krim? Iya. Oh, nantang mbak. Oh, oke. Oke, nanti bakal ku belikan es krim sama Dika. Biar beneran beli es krim. Iya, biar bareng sekalian. Sakit perut dah, nggak peduli aku. Oh, BTW ngomongin sakit perut. Nah, aku sering ngeliat kau streaming. Maksudku aku nggak pernah ngechat karena kenapa aku harus ngechat gitu? Aku emang dari dulu nontonin kau selalu nggak pernah ngechat. Oh sorry, kau kan baru ya jadi VTuber ya. Kayak berapa lama sih? 2 tahun deh, iya bener. 2 tahun tambah 4, 5, 6 berapa? Yang bener jawabnya 10 tahun. Dua itu setahun itu VTuber, 1 tahunnya manusia gepeng, cuma PNG getar doang. PNG getar. Tapi PNG getarmu lucu tau. Kalau sekarang getar juga tapi oke, kita lanjut. Nah, gini, aku jarang ngechat di tempatmu karena aku takut mengganggu suasana gitu. Karena takutnya ketika aku datang ke sana tiba-tiba ada admin Yami bubar gitu. Takutnya kayak gitu. Kayak mengingat dari zaman kapan ya? Dari dulu ada admin Yami, malas dari Emang kau pernah digituin? ada, lihat aja di Facebook. Ada clean sound, malas. Aku nggak tahu apa masalahku apa. Nih, 2 tahun kau menjadi VTuber. Pertanyaan pertamaku adalah, kenapa kau memilih karir menjadi VTuber? Padahal ada banyak pilihan karir gitu. Aku tahu gitu kan kita pernah ketemu kan, kita satu SMK dulu penerbangan kan. Aku tahu kok tuh kalau dilihat-lihat mah nggak dibilang jelek mah enggak gitu, dibilang cakep mah biasa aja gitu. Kurang ajar. Average gitu, tapi above the average gitu. Kenapa kau memilih jadi VTuber dan gak jadi streamer biasa aja? Kenapa ya? Kenapa coba? Kepo gua. Ya aku sih nggak ngerti apa bedanya VTuber sama streamer. Oh, nggak, maksudku kenapa kau milih menggunakan avatar? Karena kalau aku pikir-pikir, avatarmu kau gambar sendiri kan? Karena aku tahu kau jago gambar. Riggingnya nggak mungkin sendiri dong, ya kan? Nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin sendiri.
kau berarti udah ngeluarkan cost lebih gitu. Kayak costnya itu setara sama harga kamera. Jadi kenapa kau tidak lebih menghemat budget? Tapi sebenarnya intinya itu sih, kenapa kau memilih karir jadi VTuber? Soalnya awalnya sih sebenarnya juga nggak mau bikin model seperti ini, maunya kayak stay jadi geter aja, geter, cimit-cimit geter. Oh iya, dulu tapi banget tuh. apa ya? Awal-awal kan cuma kayak gitu dan bahkan streamnya cuma sebulan sekali, I think. Dan niatnya juga sebenarnya nggak mau streaming, nggak mau jadi VTuber, tapi tiba-tiba kayak, ya coba bikin deh iseng aja, pengen iseng, punya gitu. Iseng aja, ada duitnya, ya baru lanjut gitu. Iya, nggak juga, nggak ada mikir kayak gitu. Oh nggak mikir kayak gitu. Damn, aku sih yang mikir kayak gitu sih. Aku cuma pengen apa ya dulu tuh. Maksudnya kenapa? Ini kau maksudnya menjadi waktu pas PNG geter, iya pas dulu PNG tuh. geter. Maksudnya pengen pengen Apa? streaming, main game itu ditemenin gitu loh. Ditemenin. Nah jadinya ya gitu. Makanya waktu itu awal-awal main Resident Evil kan ya Resident aku. Evil, ya. Nah ya terus ada yang nemenin kan, jadi seneng aja. Ya udah. Oh. Nah, terus ada VTuber ya. Cobain bikin sendiri. Bikin lah. Oh, bikin sendiri. Malah masuk agensi. Iya, terus pertanyaanku, kenapa tiba-tiba kau masuk agensi? Kok kayak, seperti aku harus join agensi? Karena Kak Virtual baik sekali. Oh, baik sekali ya. Nggak ini Iya, nggak kayak pekerjaan kantoran pada umumnya ya. Kerjanya kan cuma Iya. streaming ya. Pokoknya dia baik sekali ya. Pokoknya dia baik sekali, makanya aku ya udahlah aku. Ya aku juga mau sih kerja di AK. AK kalau buka kelowongan enggak sih, males sih sebenarnya. Tapi kalau diajak mah ayo aja. Kalau enggak ya mah males juga. Nggak mau try hard gitu, kecuali kalau emang lagi butuh. Karena gini tahu, AK Virtual itu bukan nama yang bisa dibilang kecil. Karena gede kan. AKA, fontnya 20 gede tuh kalau di kertas. Sorry, maaf. Enggak. Tapi nama AK Virtual itu nama yang cukup gede lah. Kau tapi ini nih, pertanyaan gitu, kenapa kau memilih untuk gabung ke AK Virtual? Apakah karena duit atau karena koneksi atau karena apa gitu? Karena mereka baik aja. Oh, karena mereka baik. Enggak, sebenarnya lebih tepatnya kayak, wih mereka bisa ngasih 3D. Kan banyak tuh yang dapat 3D waktu itu. Bisa aku mikir kayak, apakah aku bisa dapat 3D juga? Oh, semoga bisa dapat ya 3D-nya ya. Seingatku yang dapat 3D tuh Pure, si Cordel juga udah dapat. Iya. Siapa lagi yang udah dapat? Akemi. Oh ya, Akemi juga ada 3D-nya. Kau semoga segera ya, karena aku berharap kau mendapatkan 3D. Karena aku nggak pernah ngelihat kau dapat 3D. Iya betul sekali. Karena aku kan baru debut. Oh iya baru. Nggak, Oh iya. tahun. Sorry, baru 2 tahun jadi VTuber. Masa mau langsung 3D? Ini dulu lah, kumpulin duitnya dulu baru jadi 3D. Sorry, mabet Ci. Ya, aku berharap kau bisa mendapatkan 3D-mu dengan segera lah ya. Karena ya mengingat teman-temanmu yang lain udah dapat. Oh, sama gini nih. Aku sadar satu. Dulu kau itu sering streaming main Dota dan belakangan jarang. Nah, pertanyaanku, gimana tuh kau bisa ceritanya bisa main Dota sama Upi, sama Eci, sama Sui, itu keren banget loh. Padahal kulihat rankmu cuma Arkon. Aduh. Aku tuh ini pencinta turbo. Oh, pencinta turbo. Turbo tapi 1 jam 40 menit. Turbo tapi 5 jam. Iya, sama kayak ranked sih. Aku bingung kenapa kau masih mau main Dota gitu. Apa yang nikmat dari Dota? Apa kau menikmati rasa kesakitan dan menjadi masokis? Aku juga bingung gitu. Aku sebenarnya udah berhenti sih main Dota. Bukan udah berhenti. sih, Alhamdulillah, anjir. Tinggal tunggu kapan relapse. Kalau yang masih main Dota sampai sekarang itu Eci. Main Dota kalau diajak. Game-nya masih ada. Game-nya masih ada, nggak pernah di-uninstall. Masih terinstall. Iya. Berarti tinggal tunggu relapse ya. Ya. Pasti balik sih. Pasti balik. Apa tuh? Kenapa suka main Dota? Itu kayaknya udah memang suka MOBA.
MOBA banget sih. MOBA banget. Tapi gak level main MOBA di HP gitu. Enggak, actually aku sekarang main MOBA di HP sih. Tau gak sih yang alasan gak main Dota sering-sering main Dota. Kenapa? Karena capek aja depan PC. Oh berarti sekarang mainnya baring-baring sambil gini analog gitu. Itu menjelaskan semuanya. Nah tapi gini, pertanyaanku tuh tidak terjawab gitu dari tadi. Kita malah kasih kan ngomongin Dota. Kenapa kok mau jadi VTuber itu? Oh, kenapa ya? Gak ada. Gak ada, itu cuma kan iseng. Dijawab. Iseng iya, doang. Iseng aja. Iseng. Tapi kok ngerasa kayak yakin iseng doang? Kok nggak yakin gitu kalau industri VTuber ini bakal menghasilkan duit untuk mencukupi kebutuhan hidup atau apa gitu? Kagak. Enggak. Oh berarti kepercayaanmu kayak awalnya ada tapi turun gitu ya kayak. Enggak. Aku bahkan nggak pernah mikir kalau ada apa ya kayak penghasilan yang sesungguh-sungguhnya gitu loh. Oh iya tapi sih. Tapi beneran cuma kayak pengen doang. ditemenin. Aku cuma beneran pengen kalau main game ada yang nemenin. Biasanya sih kan gini, aku tuh streaming ke temen kan di Discord kayak temenin dong main ini gitu. Tapi kadang kan temen-temen pada nggak bisa kan, udah pada bangkotan semua tuh pada kerja. Wih, udah tua. Udah tua semua. Cuma aku yang penganggur. Nggak apa, kok bisa panggil aku tinggal nunggu aja kapan-kapan diajak main game gitu. Karena aku juga jarang melihatkan diriku main game, terutama di streaming. Nah, terus kalau di streaming sendiri, kau ngerasa streamingmu yang rame itu ketika kau main Dota atau main game atau ketika ngobrol tuh? Kalau misalnya yang menurutmu rame? Kayaknya sih, rame as in yang nonton gitu. Iya, yang nonton atau bahkan menurutmu asik gitu. Free talk sih pas lagi ngobrol. Oh, berarti beneran cari temen ya? Iya. Tapi kan mungkin karena mereka juga suka dengar aku yapping kali. Oh, jujur aku juga suka dengar kau yapping. Tapi kenapa ya? Nggak tahu, emang kadang-kadang yappingmu tuh kadang-kadang aneh, jadi pengen ku tanggapin gitu, pengen ku selak gitu kayak biar si monyet si naga bakal menanggapi apa nih kira-kira gitu. Itu yang pengen ku lakukan. Mirip, maksudnya beda tapi ya udah kayak gitu. Nah, terus pertanyaanku, kau menjadi VTuber ini, memilih mencari teman lewat VTuber ini, modalnya berapa nih? Apa aja yang kau perlukan buat setup the whole thing? Aku baru habis beli PC kemarin, sakit juga ya harganya. Oh, habis beli PC. Soalnya kan gini, model aku tuh kebetulan size-nya gede banget. Size-nya gede banget. Bukan. Oh, no wonder. Gede banget, setuju gua. No wonder. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau model aku tuh dipakai buat collab sama VTuber lain, itu aku modelnya paling lama ngeloadnya. Paling lama bisa 1 jam 2, ya sejam lah tuh baru ngeloading kali bisa. Hah? Yang gedenya. Stupidly huge. Rigger aku juga saking kayak aduh crash mulu pas waktu nge-rigging model aku. Enggak, aku tahu kau di kanvas yang gede banget kan gambar ini kan? Iya. Iya, gede banget. Aku tahu kau nge-streamingin juga kok gimana cara kau bikin gambarnya. Dan dulu tuh kalau nggak salah aku pernah ngatain, bikin gambar rambut warna putih, ngerepotin diri, udah kerasa repotnya. Iya, udah enak. Aku jadi kalau nerima apa ya komisan yang mau komis, kalau rambut putih kadang pengen aku tolak gitu kayak nggak dulu. Setuju gue. Emang capek gambar rambut putih. Ngerepotin diri sendiri, emang suka ngerepotin diri sendiri ya. Dota ngerepotin diri sendiri sama, emang masokis kayaknya ya. Tapi ini berapa untuk setup the whole thing kau butuh apa aja tuh? PC berapa juta kau belinya? Mungkin 20, soalnya ini aja nggak cukup banget sih. Jujur masih ada permasalahan sedikit. 20 dan masih nggak cukup? Iya. Oh iya. Nggak tahu kenapa sih rata-rata ya harga kurang. Segitu. Apa aja yang kurang?
Enggak, jadi kayak apa ya, masih suka nge-lag gitu loh kalau lagi streaming. Kan banyak kan mengambil space-nya, OBS 1, 2, VTube Studio, 3 gamenya. Udah berat sudah 3-tiganya. Hai naga Sunda, enggak seberat itu, seharusnya bitrate-mu kali yang ketinggian, model size-mu juga kegedean. Iya makanya. Kan demi streaming yang bagus. Oh, enggak overkill juga sih kalau bitrate ketinggian. YouTube kagak makan itu. Iya, bakal kekat juga sama YouTube. Kok 5.000 doang. Oh 5.000, tapi model size-nya berapa puluh giga no? Kepo gua, apa ngelotnya 1 jam. Gede lah. Iyalah gede. Itu untuk PC, untuk model kau rigging model berapa? Modal berapa dah? Nggak bisa, nggak refill lah. Kecuali mama rigging aku yang refill. Nggak sih, nggak mama sebanyak rigging itu yang kok. refill. Tapi nggak semahal sampai puluhan juta ya? Iya, soalnya kan nggak cutting budget juga kan dari kalau model bikin sendiri. sendiri. Nge-cutting dari gambar sendiri enak emang kalau jago gambar. Sama jago Dota no, makan tuh Dota. Dendam banget kayaknya. Ini hasil dari Eno Bening, tahu Eno Bening enggak? Kau nonton Eno Bening enggak waktu dulu kayak ada Rabu Dota? Iya, tahu. Nonton Rabu Dota. Sesekali nonton dulu. Ini anak apa hasil didik Eno Bening, makan tuh Eno Bening, makan tuh Dota. Aku juga agoni kalau main Dota, aku rage quit demi enggak sih, yang penting enggak LP. Iya, iPhone-nya iPhone apa tuh? iPhone 11 sih. 11. Ya total bisa lah ya 30 lah ya total semua. Iya bisa. 40 lah ya sama monitor 2. Sama itu yang Cintiq tuh kayak 45 lah ya. Tukang gambar itu kan. mah beda lagi kan itu mah, tapi kadang memang suka dipakai buat streaming juga sih. Exactly, betul. Jadi segitu ya. Terima kasih Aka Virtual sudah menerima dia. Kalau misalnya kalian gak nerima dia, kalian kayaknya bakal jadi pengangguran doang deh. Aku minta maaf. Terima kasih. Nah, setelah 8 tahun menjadi VTuber, 2 tahun menjadi VTuber, kau ini nggak ketemu nggak? Apa? Tua banget 8 tahun. Mana tahu, industri aja baru kayak 5 tahun ya. Tapi gini, 2 tahun kau menjadi VTuber. Apa yang kau suka dan kau nggak suka dari penontonmu? Yang kau suka dulu, biar ini sugar coating dulu gitu. Sugar coating. Apa ya? Aku suka kalau misalkan viewer aku tuh pengen mabar gitu, main bareng. Suka mabar. Terus. Udah itu doang sih. Kalau aku sih bakal nambah jawaban. Aku sih suka kalau di spam donate sama penonton aku. Gila suka banget gue. Kok nggak mau nambahin itu kayak di lewat Saweria, lewat apa gitu? Oh ya udah, aku tambahin deh sesuai omonganmu. Ya aku suka kalau misalkan orang donate dah. Ya udah. Aku gak kepikiran sampai situ, bujir. Gak kepikiran sampai situ. Iya. Karena emang berarti kok buat senang-senang doang ya? Iya, kalau misalkan dapat ya alhamdulillah. Emangnya pekerjaan VTuber itu beneran ada? Gak ada tahu. Ada, streaming space is a real thing, it's a real job. I don't think it's a real job tuh. Tapi beneran ada kayak the whole industry on Twitch, the whole industry on YouTube. It can be your career. Tapi kalau kau memilih untuk bersenang-senang kan? Dong ya. Kau udah ada fundamentalnya masalahnya gitu. Kau udah 100.000 subscriber. Ya tapi gak balik modal. Iya betul sih, setuju gue. Oke. Itu ya tadi yang kau suka. Yang gak suka apa tuh yang gak suka sekarang? Paling kalau misalkan orang kalau komen tuh gak nyambung gitu, out of topic lah. Kayak aku lagi ngomongin apa, viewerku ngomong BTW ini mamaku masak ayam goreng. Ngapain ngomong sama gue? Orang gue ngomongin apa? Lu ngomongin ayam goreng. Gue jadi mau kan. Nah, alasan kenapa aku jarang ngechat di tempatnya Shannon tuh itu takut OOT. Takut dibully, takut dimarahin. Kamu gak pernah marahin ya? Oh gak pernah, tapi beberapa kali ditanggepin lah. Cuma kebetulan lucu, pas bagian lucu menurutku ya. Tapi ya udahlah. Kapan-kapan aku bakal mampir dan ngechat. Karena aku sering nontonin stream beberapa orang dan gak ngechat, kecuali mereka mengatakan sesuatu yang sangat bodoh dan bikin aku ke-trigger.
Jadi probably ya aku habis mengatakan sesuatu yang aneh dan aku ke-trigger buat ngetik. Mungkin itu alasan aku muncul. Gitu. Itu yang gak aku suka berarti itu ya, penonton model-model kayak gitu penonton caper atau penonton bocil gak sih masuknya? Mungkin. Tapi kan nggak tahu juga mereka bocil atau bukan. Well, ya fair enough. Ya fair enough betul. Oh, sama ini. Dari the whole komunitas VTuber, apa yang kau suka deh selama 2 tahun berkarir ini? Apa ya? Aku gak terlalu merhatiin komunitas VTuber. Aku cuma merhatiin komunitas aku sendiri sih lebih tepatnya. Perhatiin apa yang ada di sendiri ya. Kayak ini Menara Gading, tau Menara Gading gak? Apa Cuma ngelihat Gading? apa yang di atas, nggak mau ngelihat ke bawah gitu. Iya. Oh, bukan. Mana ada kayak gitu. Jahat banget aku ya, bercanda. Jago banget gue nge-kill trip orang-orang. sorry. Tapi gitu kan. Tapi kayak bukan, sorry, maksudku kau fokus sama diri sendiri gitu loh. Fokus ke diri sendiri, nggak merhatiin orang gitu. Kau berarti kalau misalnya ada drama atau ada pembahasan, berarti kau nggak keep up sama sekali. Aku apa ya, nggak update sih yang kayak gitu. Ya udah nonton aku aja biar update. Sekilas aja. sekilas cuma tahu kayak oh ada begitu, oh ya udahlah, bukan urusan aku. Oh berarti bagus kau menghindari permasalahan. Nah ini pertanyaanku yang terakhir nih. Nah kau ngerasa nggak apa aja manis dan pahit dari kau di kultur streaming ini atau di kultur entertainment ini? Manis pahitnya apa aja yang kau rasakan selama ini? Kayak sebutkan pahitnya dulu biar nanti kita bisa bersyukur di manis-manisnya terakhir. Selain PC tadi tuh gak usah dihitung pahit, itu mah buat kau senang-senang juga ujung-ujungnya kan. Apalagi kalau aku jarang nyentuh PC, apa senangnya? Hah, kok jarang nyentuh PC? Ya aku nyentuh kalau kerja aja, kerja gambar. Kalau sama streaming itu kalau main game enggak, aku mending main HP aja. Astaga, sedih banget. Sedih banget. Mahal-mahal terus habis itu pindahnya ke HP. Iya. Tapi gini deh, gimana? Iya, aku tahu pasti capek depan PC emang. Kerjaan duduk. Makanya bikin standing desk, tahu nggak? Duit lagi tuh keluar. Actually mejaku standing desk tapi nggak pernah aku standingin. Mending habis itu kok streaming sambil handstand kalau kata gue ya. Paling idealnya kayak gitu sih. Lain kali streaming sambil handstand, biar standing desknya ke stand beneran. Manusia udah ada fitur gak dipakai, tahu-tahu sakit pinggang. Naga Sunda ada aja kelakuannya. Tahu gak sih tadinya tuh mau gini, aku mau beli walking pad. Biar kalau kerja tuh sambil walking gitu loh. Terus kan mejanya dikatasin gitu kan. Terus tapi kayak nggak pernah terjadi karena ya mejanya aja pernah nggak sih dilongkarin ke atas, nggak pernah tuh. Pernah nggak sih beli walking pad? Nggak tuh. Ujung-ujungnya juga ke gym juga tuh. Iya setuju gue, betul. Iya udah manis pahitnya apa tuh untuk jadi streamer? Lebih kayaknya ini penyakit semua orang konten kreator sih. Apa ya, mikirin konten. Konten. Betul, setuju banget gue. Pengen meninggal gue mikirin konten. Itu udah kayak penyakit semua konten kreator. Nggak tahu mau ngapain setelah ngelakuin ini, apa ini udah basi, apa ini udah dilakuin sama semua orang, pasti orang bosen gitu. Nggak mau itu lagi kan. Terus pengen ngelakuin yang lain tapi bingung startingnya dari mana. Kadang butuh orang lain juga buat ngebimbing konten kan. Kayak aku mau join Aka. Iya setuju gue. Ada yang bantuin sama nge-push konten juga, soalnya aku males kadang bikin. Iya kalau nggak di-push kan kok nggak akan ngupload ya. Mungkin kalau kok nggak di-push untuk streaming kok nggak akan streaming. Iya. Itu kan? Nggak akan. Sebulan sekali paling aku streaming. Nah itu udah kuduga banget tuh. Aku sudah menduga itu sampai ke akar-akarnya. Karena penyakitnya konten kreator ya burn out tapi kelamaan. Betul, dan ujung-ujungnya mau ngemulai lagi capek. Terus habis itu switch karir. Jadi, ya untung kok nggak switch segitunya sih.
Ya, nggak jauh-jauh amat. Enggak sih, Iya nggak kan? jauh-jauh amat. Nggak jauh-jauh amat lah dari petani ke streaming. Oke, nah sekarang manisnya deh, yang suka apa nih? Ya, yang suka banget nih, yang manis-manisnya dunia streaming. Buat aku sih pribadi memang bener-bener enaknya tuh ya ditemenin kalau misalkan lagi nge-gaming. Jadi nggak sendirian. Gila, aku hikikomori banget ya sendirian gitu. Nggak punya temen ya? Nggak apa-apa. Ntar aku ada jasa sewa teman kok. Ntar kalau misalnya butuh tinggal hubungin aja. Mau rame di Discord bisa. Tapi nggak salah sih kalau apa ya, dulu tuh aku kayaknya nggak kenal banyak orang, tapi semenjak masuk dunia perfituberan aku jadi kayak kenal banyak banget. Oh iya, itu temen. pasti. Sebelumnya tuh nggak, beneran kayak teman cuma satu circle aja tuh sudah gitu, stuck aja di situ. Ya setidaknya inilah kau bisa berteman dengan banyak orang. Buktinya kita bisa ngobrol gitu kan, meskipun kita nggak kenal sebelumnya dan nggak pernah Nah, katanya berinteraksi kita temen sebelumnya. SMK. Ya kan ini SMK itu doang, habis itu kan putus ini hubungan. Kan emang kayak gitu. Kalau habis sekolah perpisahan nggak pernah kontakan lagi. Oh gitu. Iya kan emang kan. Apalagi aku waktu itu di sekolah cuma 2 hari sekali pindah gitu. Iya gitu gue. Nggak tahu kan. Iya. Dan ya sih itu aja sih pertanyaanku. Aku juga bingung gimana cara mengakhiri podcast ini dengan baik dan benar, karena dari tadi ya ada aja sih yang diketawain sama cengengesannya karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita sharing ya. Kadang kalau di apa namanya, kalau misalkan podcast gini juga aku nggak tahu mau jawab apa dengan properly. Karena jawaban aku either template tapi atau gitu-gitu doang gitu. Ya wajar sih. Ya itu aja untuk aku dan Shannon di podcast Beda Dunia. Yeay. Nah menurut kalian, kau ada project apa ke depan gitu? Mau bikin cover apakah? Mau bikin apanya apakah? Aku nggak yakin kau mau bikin cover kalau kataku ya. Iya betul, aku nggak bisa nyanyi, makasih. Aku nggak bilang kau nggak bisa nyanyi. Menurutku oke. But not level bagus banget selevel Raisa. Nggak bisa. Ya, kita bisa berantem beneran dong di situ. Tapi ya silahkan share apa kira-kira project ke depan. Aku sebenarnya punya kostum baru tapi kan punya aku yang kostum gambar baru. ya. Ya kan suka-suka ya. Mau tahun depan juga rilis. Tapi dalam waktu dekat itu keluar tuh kostum baru. Iya, tahun ini pasti ada lah. Ada yang bakal ke nerf nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kayaknya ada sih ya pahaku ke nerf kayaknya. Damn. Ya udah itu aja dulu untuk podcast Beda Dunia. Yeay. Terima kasih Shannon udah datang. Shannon Lin udah datang. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Tapi denger-denger